Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom, Tuhan berkati Anda semua. Ya, beberapa hari yang lalu saya diundang oleh salah satu persekutuan di Jakarta ya yang bernama Revelation Union. Persekutuan ini ada anggota-anggota persekutuan ini adalah mereka ya kaum profesional atau alumni-alumni Kristen yang berada di sebetulnya seluruh Indonesia, tapi utamanya di Bogor, di Jakarta, Bekasi, Depok. Mereka meminta saya atau persekutuan itu membahas tentang kitab Amos, dan perikop yang diambil yaitu dari Amos pasal 3, 4, 5, dan 6. Nah, selama 2 jam kita membahas tentang kitab Amos ini, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab Amos. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengambil apa yang kita bahas dari bagian pendek dari apa yang kita bahas di dalam Amos pasal 3, 4, 5, dan 6 itu ya. Dan bagian itu perikop yang ingin saya diskusikan atau saya sharing pada hari ini terambil dari Amos pasal 4 ayat 6 sampai ayat 12. Amos 4 ayat 6 sampai ayat 12. Nah, saudara, judul dari perikop ini yaitu ini satu perikop yang terdapat di dalam kitab Amos, dan judul dari perikop ini adalah orang Israel yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Jadi mereka sudah melakukan kejahatan, dan Nabi Amos datang untuk menyatakan kepada mereka tentang kejahatan-kejahatan yang mereka alami itu. Namun peringatan-peringatan itu tidak dipandang oleh mereka. Mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Meskipun peringatan-peringatan yang dilakukan itu dilakukan dalam mencakup berbagai aspek kehidupan. Ya, jadi aspek kehidupan yang bermacam-macam dipakai sebagai peringatan atau tanda supaya orang Israel itu mereka bertobat. Namun ternyata mereka tidak bertobat. Nah, saudara-saudaraku, ada satu prinsip yang penting. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha pemurah, panjang sabar, besar kasih setianya, adalah Tuhan Allah kita. Ya, itu berkali-kali disampaikan Tuhan bahwa Dia sendiri adalah Allah yang besar dan penuh rahmat kepada umat manusia. Dan apabila umat manusia berbuat dosa, namun mereka kalau datang bertobat dan berbalik kepada Allah, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya, bahkan Tuhan katakan bahwa dosa yang seberat apapun ya itu diampuni, sekalipun merah seperti germisi ya, dan akan menjadi putih seperti bulu domba. Yaitu Tuhan katakan begitu. Jadi dosa yang seberat apapun Tuhan pasti mengampuni kalau manusia atau kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan itu. Nah, kepada Israel ini terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yaitu mereka tidak menerima pengampunan dan tawaran pengampunan yang sudah Tuhan berikan, meskipun Tuhan telah berkali-kali memperingatkan mereka. Saudara-saudaraku, saya memberikan kepada Anda sedikit background mengenai perikop dari kitab Amos ini ya. Jadi Amos ini adalah seorang pengembala yang berasal dari Tekoa, yaitu Tekoa itu satu kota kecil yang ada di sekitar Bethlehem, di sekitar Yerusalem, dan dia seorang profesional. Jadi dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang manajer, seorang pemilik agribisnis ya, karena tidak hanya pengembala tapi dia juga memperdagangkan hasil-hasil pertanian lainnya. Dan ketika dia sedang dalam pekerjaannya itu, Tuhan Allah memanggil dia untuk pergi ke kerajaan Israel Utara yang bernama kerajaan Israel, sementara kerajaan Israel Selatan ini bernama Yehuda, dan memberitakan firman Tuhan tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel yang beribu kota di Samaria, supaya mereka itu bertobat, supaya Israel itu bertobat. Dan kalau Anda baca itu, seluruh kitab Amos menyatakan hal itu, dan pada akhirnya memang orang Israel ini tidak bertobat, dan akibatnya Tuhan menghukum Israel, yaitu kerajaan Israel itu menjadi hancur, dan kerajaan yang terdiri dari 10,5 keturunan Yakub ini menjadi hancur, dan kemudian orang-orang Israel, orang-orang
yang ada di Israel Utara yang berbasis di Samaria ini dibuang ke Asyur. Jadi itu akibat dari kejahatan yang mereka perbuat. Nah, saudaraku, Allah kita adalah tadi saya sebutkan Allah yang pengasih, pemurah, penyayang, ya, mengampuni dosa-dosa kita apabila kita datang dan memohon pengampunan daripadanya. Namun apabila kalau kita tidak menerima pengampunan itu, jadi Allah begitu mengasihi kita, Allah mengampuni setiap orang. Setiap orang yang datang pada Tuhan dan mengaku dosanya, maka Allah mengampuni. Dan Allah memperbaiki kembali hubungan yang ada antara Allah dengan setiap orang yang datang padanya memohon pengampunan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, apabila itu tidak diterima, pengampunan itu tidak diterima, artinya tawaran pengampunan dari Allah itu tidak diterima, maka pada akhirnya Allah akan menghukum. Nah, itu yang terjadi dengan Israel. Mereka tidak menerima tawaran pengampunan dan pada akhirnya Allah menghukum mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bisa melihat itu dari Amos pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 12 ya. Jadi ada beberapa, setidaknya ada 5 kali ya. 5 kali itu Tuhan melakukan peringatan, Tuhan menyampaikan peringatan-peringatan kepada Israel itu dalam berbagai hal, dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi kehidupan keagamaan atau spiritual mereka, cara beribadah mereka. Itu Tuhan melakukan peringatan tentang apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak menerima pengampunan itu. Dan mari kita melihat itu, saudara-saudara sekalian. Nah, orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan demikian, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara, ini bahasa yang dipakai Amos ini adalah bahasa sastra ya, yang menggambarkan tentang apa yang disebut dengan hunger, ya, kelaparan yang luar biasa yang Tuhan timpakan kepada orang-orang Israel. Dan kelaparan itu dengan bahasa simbolis yang disampaikan Amos, yaitu bahwa aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan. Jadi memang mereka tidak makan sama sekali ya, gigi yang tidak menyentuh makanan di segala kotamu. Jadi di seluruh kerajaan Israel Utara pada saat itu. Dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu. Jadi segala tempat mereka tidak ada gandum untuk mereka membuat roti. Nah, kemudian di dalam akhir ayat ini dikatakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi meskipun demikian, namun Israel tidak mau bertobat. Mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Jadi tanda-tanda kelaparan yang melanda seluruh kerajaan Israel itu Israel tidak melihat itu sebagai peringatan dari Tuhan. Dan mereka justru tidak mau berbalik kepadaku. Allah katakan bahwa Tuhan Allah mengatakan mereka tidak berbalik kepadaku. Jadi hunger atau kelaparan, tapi mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, frasa namun mereka tidak berbalik kepadaku ini diulang berkali-kali di dalam pasal 4 ini ya. Mari kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua mengatakan begini, aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kena hujan dan menjadi kering. Penduduk 3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi ini diambil dari ayat 7 dan ayat 8. Nah, saudara, aku telah menahan hujan daripadamu. Jadi Tuhan menahan hujan. Kemudian terjadi kekeringan di satu kota dan di kota yang lain itu tidak terjadi kekeringan. Jadi Tuhan mengatur supaya iklim atau cuaca yang ekstrim itu terjadi di Israel pada saat itu, dan orang-orang mencari air untuk meminum. Ya, orang-orang mencari air untuk meminum, tetapi mereka tidak menemukan air itu. Di tempat-tempat tertentu penduduk bisa mendapat air, tapi di tempat yang lain penduduk tidak menerima air, tidak menjumpai air, atau air tidak ada atau kering sama sekali.
dan terjadi kekeringan sehingga ini juga mempengaruhi pertanian orang Israel pada saat itu, produksi pangan pada saat itu. Nah, apa yang terjadi di sini yaitu bahwa Tuhan menggunakan cuaca atau iklim sebagai peringatan. Jadi melakukan ekstrim, cuaca ekstrim dan iklim yang ekstrim. Namun demikian orang Israel tidak kembali padaku. Nah, akhir dari perikop dari ayat 8 dikatakan begini, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi frasa yang sama digunakan, namun kamu tidak berbalik padaku. Kalau yang tadi pertama tanda-tanda yaitu kelaparan, yang kedua ini extreme climate atau extreme weather, ya iklim atau cuaca yang ekstrim, namun orang Israel tidak kembali kepadaku. Nah, saudara sekalian, pada ayatnya yang ke-9, ya, 9 ini kita lihat bagaimana apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi dengan ayat yang ke-9, apa hukuman Tuhan terhadap mereka, ya, dan itu adalah tanda yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Bunyinya demikian, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitun dimakan habis oleh belalang. Jadi ini Tuhan melakukan tanda berupa kegagalan pertanian, ya, kegagalan pertanian. Jadi dengan kata lain menghancurkan mata pencaharian. Jadi sekali lagi masyarakat Israel adalah masyarakat agraris, dan karena itu ketika pertaniannya itu tidak berfungsi, tidak berproduksi sebagaimana adanya, maka itu sebetulnya kehancuran di dalam mata pencaharian atau ekonomi mereka menjadi hancur. Jadi Tuhan yang pertama tadi Tuhan menggunakan kelaparan, ya, yang kedua Tuhan menggunakan ekstrim climate and extreme weather, jadi cuaca dan iklim yang ekstrim. Yang ketiga Tuhan merusak mata pencaharian. Tuhan menghancurkan mata pencaharian, sumber ekonomi dari Israel itu dihancurkan. Tetapi akhir dari ayat 9 mengatakan begini, namun kamu tidak berbalik kepadaku. 3 kali Tuhan telah mengatakan, 3 kali telah melakukan peringatan, namun 3 kali juga orang Israel menolak untuk kembali dan bertobat, ya, tidak mau kembali pada Tuhan dan bertobat untuk memulai kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang keempat yang dilakukan, ya, ada pada ayat 10 dikatakan begini, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh temanmu dengan pedang dan tarunamu. Aku telah membunuh tarunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijara, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara sekalian, peringatan Tuhan yang keempat ini adalah peringatan dalam hal pandemi, ya, pandemi. Dikatakan begini, Tuhan telah melakukan penyakit sampar seperti yang Tuhan lakukan kepada Mesir, ya, ketika orang Israel berada di Mesir dan Tuhan ingin melepaskan orang Israel dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian. Saat itu zaman Firaun, waktu itu Tuhan melakukan tulah sampar, ya, penyakit sampar yang menyerang seluruh orang Mesir. Nah, pada hal yang sama dilakukan juga Tuhan kepada Israel Utara atau Samaria ini. Aku telah melepas penyakit sampar ke antara kamu dan membunuh banyak orang, termasuk anak-anak muda, orang-orang muda Tuhan membunuh. Tetapi kemudian mereka juga tidak berbalik kepada Tuhan. Akhir dari ayat 10 itu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi sudah 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan menyerang dengan kelaparan, yang kedua dengan cuaca yang ekstrim atau iklim yang ekstrim, yang ketiga yaitu dengan mata pencarian atau ekonomi yang hancur, dan keempat dengan pandemi. Yang keempat dengan pandemi, tetapi juga Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat 11. Ayat 11 mengatakan begini, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Jadi hal yang keempat ini, hal yang kelima ini, yaitu Tuhan menghukum Israel dengan cara memperingatkan Israel dengan cara menghancurkan kota-kota mereka. Jadi menghancurkan kota-kota, ya, tetapi mereka juga tidak percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi sebaliknya, yaitu mereka tetap melakukan kejahatan, ya. Saudara, menghancurkan kota itu tidak lain adalah menghancurkan sivilisasi, ya, civilization.
peradaban. Jadi satu kota itu adalah lambang dari peradaban. Karena kalau kita bicara kota, maka itu juga ada governance, ada tata layanan di sana, tata laksana di sana. Sehingga ketika Tuhan menghancurkan kota, berarti manusianya Tuhan hancurkan. Peradaban yang ada, sistem governance yang ada itu Tuhan hancurkan. Nah, Tuhan mulai dengan kelaparan, kemudian ada penyakit sampar, ada pandemi, ada iklim, cuaca, ya, kemudian ada produksi pangan atau mata pencarian yang hancur, dan terakhir yang kelima, Tuhan menghancurkan atau Tuhan memperingatkan mereka dengan cara menghancurkan kota-kota mereka. Sistem sipil dan sistem peradaban atau civilization-nya itu Tuhan serang itu, Tuhan menghancurkan itu. Tetapi orang Israel tidak berbalik pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi saya sebutkan bahwa frasa namun kamu tidak berbalik kepadaku itu berulang-ulang yang menekankan tentang tawaran Tuhan untuk supaya Israel itu berbalik. Jadi ketika orang manusia berbuat dosa, ketika Israel berbuat dosa, Tuhan memperingatkan dengan harapan, Tuhan menginginkan supaya orang yang berbuat dosa itu berbalik kepada Tuhan. Ya, dari peringatan-peringatan disampaikan supaya kamu berbalik kepada Tuhan. Namun yang terjadi ya mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Dan pada akhirnya karena tawaran perdamaian, tawaran pengampunan dosa, kasih sayang Allah yang sangat melimpah itu, mereka tidak menerima dan tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka pada akhirnya Allah menghukum mereka. Saudara, di dalam ayat pasal sama yang pasal 4 ayatnya yang keempat, tadi kalau kita baca dari 6 sampai 11, tapi di dalam ayat 4 dan ayat 5 ditekankan di sana bahwa selain Tuhan menyerang mereka dengan cara seperti tadi, ya, beberapa hal tersebut, Tuhan juga memperingatkan Israel. Tuhan juga memperingatkan Israel tentang apa yang mereka lakukan dalam ibadah mereka. Dan apa yang mereka lakukan dalam ibadah mereka, yaitu mereka membangun tempat ibadah di Betel, ya, dan kemudian mereka beribadah di sana. Mereka tidak pergi beribadah di Yerusalem, tapi mereka membangun semacam kopi dari bait Allah itu, mereka bangun di Yerusalem. Dan ternyata apa yang mereka lakukan yaitu mereka menduakan Tuhan dengan cara mereka membuat patung-patung penyembahan berhala di dalam tanda petik rumah ibadah yang mereka lakukan di Betel. Dan selain itu apa yang mereka lakukan yaitu mereka melakukan apa yang disebut dengan shrine prostitution. Shrine prostitution itu ibadah di mana di tempat ibadah itu ada tindakan-tindakan prostitusi yang merupakan bagian dari ibadah, ya. Jadi itu yang mereka lakukan, sehingga di dalam pasal 4 ayat 4 dikatakan, datanglah ke Betel, pergilah ke Betel, hai orang Israel, pergilah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Gilgal, pergilah ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Jadi itu yang dilakukan oleh Israel. Selain mereka memang sudah hancur dan rusak dalam berbagai tatanan kehidupan, tapi yang paling utama juga mereka juga tidak melakukan ibadah lagi secara benar. Ya, mereka tidak lagi melakukan ibadah secara benar, bahkan mereka menggunakan ibadah mereka itu dengan cara praktek-praktek yang sungguh-sungguh mendukakan hati Allah, yaitu shrine prostitution dan kemudian menyembah berhala-berhala yang mereka tempatkan di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu, sebagai akibatnya apa? Sebagai akibat dari perbuatan jahat ini, kita bisa baca dari ayatnya yang ke-11. Ya, ayat 11 berbunyi demikian. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkirkan balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung ditarik dari kebakaran. Itu yang tadi Tuhan ayat 11 itu Tuhan menghancurkan sivilisasi dan kota-kota di Israel. Dan kemudian pada ayat 12, sebab itu karena kamu tidak berbalik kepadaku, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadaku hai Israel,
akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku telah melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Jadi tidak ada lagi pengampunan karena mereka mau tetap berada di dalam kejahatan mereka, dan Tuhan telah berkali-kali melakukan peringatan, menyampaikan peringatan kepada mereka. Dan pada akhirnya di dalam ayat 12 Tuhan mengatakan bahwa bersiaplah menghadapi aku. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan waktu kepada Israel untuk menerima pengampunan dan berbalik kepada Allah. Namun Israel tidak menerima hal itu. Dan itulah bentuk dari kekerasan hati manusia. Ya, kita juga melihat dalam kehidupan kita ini banyak orang yang sudah diperingatan Tuhan berkali-kali, tapi mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan, bahkan bermusuhan dengan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Ya, itu orang tidak mau menerima hal itu, bahkan membenci dan menentang Tuhan Allah, meskipun Allah telah menawarkan pengampunan, Allah menawarkan perdamaian, kemudian Allah memberikan berbagai peringatan di dalam kehidupan ini. Ya, Allah memberikan peringatan yang seperti tadi dalam berbagai dimensi dan berbagai aspek tadi. Tapi manusia cenderung tidak menerima pengampunan itu dan mau binasa dengan kejahatan mereka. Jadi tetap sampai akhirnya kebinasaan yang terjadi dengan mereka. Nah, itu yang terjadi dengan Israel, saudara-saudara sekalian. Nah, Amos melakukan nubuatan sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Jadi 753 sebelum Masehi dan sampai 751 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 2 tahun Amos tinggalkan Tekoa dan pergi ke Samaria, ya, ibu kota kerajaan utara, untuk menyampaikan nubuat-nubuat yang terdapat di dalam kitab Amos. Saudara, meskipun peringatan itu dilakukan begitu keras, ya, jadi nubuat yang dilakukan Amos itu begitu keras, tapi Israel tidak menerimanya. Dan Tuhan masih memberikan waktu kepada Israel untuk bertobat, tapi mereka tidak mau menerima pertobatan itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian pada tahun 731 sampai 722, jadi itu Raja Hosea. Jadi Amos ini raja yang ketika itu berkuasa ketika Amos melakukan nubuatan itu, namanya Raja Yerobeam II, raja yang ke-13. Dan kemudian ada beberapa kali pergantian raja, ya, dari 753 sebelum Masehi sampai 751 ya sebelum Masehi. Nah, kemudian pada zaman Raja Hosea, yaitu yang memerintah dari tahun 731 sampai 722, pada saat itu hukuman Tuhan yang Amos sudah nubuatkan itu terjadi bagi Israel. Nah, pada tahun 722, saudara-saudaraku, yang terjadi yaitu Raja Asyur. Raja Asyur yang bernama Sargon II. Asyur ini kerajaan yang berada di bagian utara, dan Raja Asyur yang bernama Sargon II, dia menyerang dan mengepung Samaria dan menghancurkan Samaria. Nah, sebelum itu, saudara-saudara, sebelum dia menyerang kota Samaria, yang terjadi yaitu selama 3 tahun dia mengepung kota Samaria. 3 tahun mengepung Samaria, dan akibat dari pengepungan itu terjadi banyak hal. Kekeringan terjadi, mata pencarian hilang, kemudian yang terjadi juga yaitu kelaparan, ya, terjadi pemiskinan yang luar biasa yang terjadi di dalam negara Israel Utara, terutama di kota Samaria. Dan 3 tahun itu adalah satu kondisi yang sangat berat karena dikepung oleh tentara Asyur, dan perdagangan yang selama ini menjadi hal yang utama, ya. Jadi ekonomi yang menggerakkan ekonomi dari Israel Utara itu tidak terjadi. Nah, saudara, sebagai catatan bagi Anda bahwa zaman Yerobeam II ini zaman di mana Israel mencapai kejayaan secara sosial, ekonomi, politik, hubungan luar negeri. Itu Israel Utara menghadapi zaman keemasan Yerobeam II yang memerintah cukup lama, 41 tahun itu. Nah, namun demikian terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa, dan ketika setelah dikepung itu perlahan-lahan kehebatan Israel itu hancur. Dan setelah 3 tahun dikepung, Raja Sargon II atau Raja Asyur itu masuk dan menghancurkan kota Samaria. Bapak Ibu, 27.000 orang lebih
Jadi 27.290 orang Israel, orang-orang muda, orang-orang yang hebat dan raja-rajanya, para pemimpin yang ada di Israel itu dibuang sebagai tawanan ke Asyur, diangkat dan dibuang sebagai tawanan ke Asyur. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkali-kali memberikan peringatan kepada Israel. Namun Israel menolak untuk berbalik kepada Tuhan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Tuhan berkata demikian. Dan pada akhirnya karena tawaran untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan itu berkali-kali disampaikan. Tetapi sebaliknya itu semua ditolak oleh orang Israel. Dan mereka binasa karena mereka tetap hidup di dalam ketidaktaatan mereka. Mereka mati, mereka binasa karena hidup dengan ketidaktaatan mereka. Kota dihancurkan dan orang-orang hebat dibawa ke Asyur. Dan saudara, itulah kehancuran dari sivilisasi Israel dan kehancuran dari negara, satu kerajaan besar yang bernama Israel Utara. Saudara-saudara sekalian, apa pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita yaitu bahwa Tuhan menawarkan pengampunan kepada setiap orang. Tuhan menawarkan pengampunan kepada Anda. Dan caranya yaitu ketika Anda berbuat jahat, Tuhan, atau Anda berdosa, atau Anda tidak mau bersekutu dengan Tuhan, atau Anda tidak mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berbagai peringatan di dalam kehidupan ini. Baik bagi Anda sebagai individu, bagi Anda sebagai keluarga, dan terutama juga bagi Anda sebagai kelompok atau sebagai masyarakat atau sebagai bangsa dan negara ini. Tuhan memberikan berbagai peringatan, ya. Paling utama yaitu Anda sebagai individu. Tuhan memberikan peringatan kepada Anda sebagai pribadi. Apa yang terjadi dengan hidup Anda ini sebetulnya bagian dari skenario dan rancangan Tuhan agar Anda itu mau bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika Anda menjalani hidup ini dari berbagai dimensi itu, Anda mengalami banyak hal. Dan hal-hal tersebut dipakai Tuhan sebagai tanda supaya Anda itu memahami bahwa ada kuasa Allah yang begitu hebat, kuasa Allah yang begitu luar biasa. Dan Allah menawarkan keselamatan kepada kamu. Namun apabila kamu tidak mau menerima itu, ya, seperti tadi frasa yang digunakan oleh Amos itu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi kalau kamu tidak mau berbalik kepada Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, maka pada akhirnya kamu akan binasa. Saudara, waktu yang diberikan Tuhan itu sangat panjang. Amos bernubuat cuma 2 tahun. Dan setelah itu Amos kembali ke Bethlehem, ke Tekoa. Namun Tuhan memberikan waktu kepada Israel selama 31 tahun. 31 tahun Tuhan memberikan waktu kepada Israel untuk memahami apa yang disampaikan. Dan supaya bertobat. 31 tahun. 722 tahun. Ya, Amos tahun 722 sebelum Masehi, Tuhan menjatuhkan hukuman. Jadi setelah 31 tahun, 753 sampai 722, begitu lama Tuhan menawarkan pengampunan itu. Tapi karena tidak mau bertobat, maka pada akhirnya Tuhan menghukum. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah itu begitu luar biasa. Dan kasih Allah itu disampaikan Allah, diwujudkan Allah, diimplementasikan dalam bentuk Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mau menyelamatkan setiap orang. Tetapi ya banyak orang yang menolak. Tuhan memberikan waktu yang panjang untuk setiap orang itu melihat akan kasih pengampunan Allah itu, menerima kasih pengampunan, mengalami kasih dan pengampunan Allah itu. Namun juga banyak orang yang bertolak. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mendengar tawaran dari Tuhan dan Anda melihat dalam kehidupan Anda mengevaluasi diri Anda, baik Anda sebagai personal, sebagai individu, atau Anda sebagai keluarga, Anda sebagai kelompok yang lebih besar, Anda mengevaluasi diri Anda dan melihat apa sih tanda-tanda signing yang diberikan Tuhan kepada Anda, tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada Anda sebagai seorang manusia. Kalau Anda tidak memahami itu, maka hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada Anda bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini sebetulnya adalah bagian, semua kejadian itu adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk mau menyelamatkan Anda. Dan karena itu saatnya Anda untuk menerima kasih pengampunan dari Tuhan. Ya, pertobatan dan berbalik kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan
anak putra Allah, anak tunggal Allah, putra tunggal Allah yang dikirim ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dan membebaskan setiap orang dari dosa-dosanya. Pelajaran bagi Anda yaitu bahwa meskipun ada waktu, ya waktu itu tidak panjang, ya waktu itu tidak panjang, pasti berakhir. Dan terimalah kesempatan yang Anda berikan, ya, Tuhan berikan ini sebagai waktu untuk bertobat. Kalau tidak, maka Anda akan binasa. Mari saudara-saudara sekalian, terimalah kasih Tuhan, kasih pengampunan, dan alami kasih pengampunan itu dalam hidup Anda. Bila hati Anda tetap keras dan tidak mau bertobat, atau Anda membenci Tuhan, maka Anda pasti dihukum. Waktunya adalah waktu Anda sekarang ini adalah waktu Allah yang diberikan kepada Anda, supaya Anda mengalami pengampunan, pertobatan, dan pada akhirnya Anda menerima keselamatan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.